Mulai. Mulai tenang dong. Ya. 1, 2, 3. Selamat pagi, permisi. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan masuk, silakan duduk. Mau pilih duduk yang mana? Di sini saja. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Dengan senyaman mungkin ya. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa ya? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sandra. Oh, Mbak Sandra ya. Betul. Sebelumnya sudah pernah kesini apa belum? Belum pernah, Bu. Ini baru pertama kali kesini. Baru pertama kali ya. Iya. Pastinya belum pernah ketemu saya ya. Belum. Ya, jadi saya akan berkenalan terlebih dahulu ya. Iya. Nama saya Fenya Indah-Sari, bisa Mbak Sandra panggil Ibu, Mbak, atau senyaman Mbak Sandra aja ya. Ya, baik. Oke, Mbak, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabar saya baik dan sehat. Sebelumnya sangat gembira karena hari ini kebetulan saya sedang ulang tahun, Bu. Oh, selamat ulang tahun ya, Mbak Ya, Sandra ya. terima kasih. Iya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sandra telah meluangkan untuk hadir ke sesi konseling pada hari ini ya. Mbak Sandra ini tahu saya dari mana ya? Kebetulan saya tahu dari media sosial, Bu. Oh. Jadi saya waktu itu lihat-lihat di medsos dan ketemulah dengan Ibu ini. Oh, yang terus langsung menghubungi saya yang Ya, kemarin itu ya. betul. Baik, Mbak Sandra. Apa sih ini habis dari mana sih Mbak Sandra ini? Saya baru dari rumah saja, Bu. Dari rumah ya. Sebelumnya saya mohon izin ya kepada Mbak Sandra untuk merekam dan membawa catatan ya. Ya, baik, Bu. Oke, baik Mbak Sandra. Mbak Sandra ini karena belum pernah ke sini, berarti pertama kali konseling ya? Ya, Bu, betul. Pertama kali konseling. Berarti belum sebelumnya sudah tahu konseling itu apa gitu? Sudah sebelum ke sini sudah searching atau melihat-lihat apa itu konseling? Belum pernah, Bu. Kebetulan betul-betul pertama sekali saya melakukan konseling. Oh, baru pertama kali ya. Iya. Ya, oke, baik. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan kepada konselor untuk konseling untuk memecahkan sebuah permasalahannya Mbak Sandra ini. Sebagai sekarang ini saya berperan sebagai konselor dan Mbak Sandra sebagai konseling yang akan menangani konseling hari ini. Oke, jadi di konseling ini mempunyai 3 asas. Yang pertama asas kerahasiaan. Di asas ini Mbak Sandra tidak perlu takut akan permasalahan Mbak Sandra yang akan bocor, karena di sini cuma hanya saya dan Mbak Sandra dan Tuhan yang tahu. Dan yang kedua itu ada asas keterbukaan. Pastinya Mbak Sandra kesini juga karena ingin menceritakan hal yang ingin diceritakan kepada saya kan. Jadinya saya mohon Mbak Sandra ini lebih terbuka agar nanti jalannya proses konseling ini dengan baik dan lancar, dan kita bisa menyelesaikan permasalahan Mbak Sandra dengan baik ya. Yang ketiga ini ada asas kesukarelaan. Pastinya Mbak Sandra kesini sukarela kan ya? Ya, betul. Saya dengan sukarela kesini atas niat dari diri saya sendiri. Pasti kalau niat dari dirinya Mbak Sandra sendiri, Mbak Sandra sudah siap dong untuk menceritakan masalah Mbak Sandra sekarang ini. Sudah, Bu. Saya sudah siap. Ya, saya ingin menanyakan kembali kepada Mbak Sandra, apakah Mbak Sandra sudah nyaman duduknya? Sudah, Bu. Sudah nyaman. Sebelum memulai proses konseling hari ini, saya ingin menyampaikan kepada Mbak Sandra, karena sesi konseling hari ini hanya 45 menit. Jadi Mbak Sandra, jika nanti ada Mbak Sandra kekurangan yang atau nanti permasalahan ini belum terselesaikan atau mungkin ada sesi untuk selanjutnya, nanti kita bicarakan di akhir sesi konseling ini ya Mbak. Apakah Mbak Sandra setuju? Setuju. Baik. Pastinya Mbak Sandra kesini mempunyai tujuan dan maksud untuk datang ke sini, pastinya untuk bercerita kepada Ibu.
Silakan Mbak Sandra menceritakan kepada saya apa permasalahan Mbak Sandra dengan tidak usah terburu-buru, pelan-pelan saja, dan tidak usah khawatir dan takut. Baik Bu, jadi tujuan saya ke sini itu sebenarnya karena akhir-akhir ini itu saya itu kan selalu saya itu kan banyak tugas kan Bu. Nah tapi saya itu gampang terpengaruh sama HP Bu, tepatnya itu dengan aplikasi TikTok. Jadi setiap saya umpama ya, dosen saya itu masih tugas, deadline-nya itu cuma sekarang tanggal 10, deadline-nya itu tanggal 20. Nah saya itu udah punya niat nih kayak kerjain sekarang aja biar nggak tergesa-gesa gitu loh pas di akhir gitu kan, karena kan tugas pasti nggak cuma satu kan, pasti banyak gitu kan. Nah jadi kalau saya tuh kerjain di tanggal 10, tanggal 11 yang di awal gitu biar bisa lebih cepat. Tapi kan saya udah mau kerjain kan itu Bu. Nah pas saya mau ngerjain itu kayak bosen lah, bukalah TikTok bentar kayak cari hiburan gitu lah Bu, awalnya kerjanya kayak 15 menit cukup kan. Nah itu 15 menit itu malah keterusan Bu, jadi 2 jam gitu. Jadinya saya kan nggak jadi ngerjain tugas kan, jadinya ya kayak saya tuh nyesel kayak kenapa sih kok nggak kerjain dari kemarin gitu. Jadinya kan kayak kerjanya itu kayak mepet deadline gitu loh. Dia kan kayak keteteran, terus tugasnya ya nggak cuma satu kan Bu, jadinya kayak ya kurang manajemen waktu juga kan. Jadinya kan akhirnya jadi buruk gitu karena saya menunda tugas karena gampang kayak terganggu oleh TikTok itu tadi yang berawal awalnya cuma mau cari hiburan biar nggak bosen, biar nggak jenuh, terus bisa semangat kerjain tugas, biar fokus. Tapi malah ternyata tuh malah jadi salah satu gangguan yang bikin saya itu nggak jadi ngerjain tugas karena ya keasikan scroll TikTok itu, scroll media sosial gitu. Jadi saya tuh dari kesini tuh kayak mau cari kayak cari cara supaya saya tuh bisa mengurangi lah di depannya itu. Jadi saya tuh bisa mengurangi biar saya tuh bisa lebih fokus dengan tugas saya, jadi nggak gampang ke pengaruh lagi gitu. Baik, saya mengerti kesadaran yang begini ya. Ketika Mbak Sandra bermain main HP dan menggunakan aplikasi hiburan seperti TikTok, dan saat itu Mbak Sandra juga pastinya memiliki tugas yang banyak dan berkejar-kejaran dengan deadline, sehingga Mbak Sandra ini mempunyai manajemen waktu yang sangat berantakan ya berarti ya. Oke. Apakah saat Mbak Sandra bermain TikTok itu ada kayak momen yang lebih kuat atau menarik dibandingkan untuk belajar gitu? Ada Bu, kan kalau main TikTok atau lihat video di TikTok itu kan pasti lebih seru kan daripada kita ngerjain tugas yang jenuh banget itu kan. Jadinya kayak ya saya lebih suka aja gitu lihat kan ada visualnya, ada suaranya, terus kan ganti-ganti juga kan, jadi kayak nggak jenuh gitu. Tapi kalau tugas kan ya udah kita lihat dulu fokus, kita lihat tulisan aja gitu kan. Jadinya kayak ya saya tuh lebih suka lihat yang hiburan tadi. Awalnya tuh sebenarnya saya tuh cuma pengen kayak ya hiburan 15 menit tadi lagu, tapi malah jadi keterusan kayak 2 jam. Akhirnya nggak jadi kerjain tugas, kayak diundur terus ya akhirnya numpuk kan di akhirnya ya saya bingung sendiri, kayak menyesal juga. Jadi dari diundur-undur tadi Mbak Sandra juga ada perasaan menyesal ya? Iya. Oke. Apakah dengan ini Mbak Sandra tuh pernah kayak mencoba untuk tidak berpikiran untuk tidak bermain HP gitu? Pernah. Atau tidak membuka aplikasi TikTok gitu? Pernah. Saya pernah coba sekali gitu kan, tapi karena ya namanya hampir setiap hari kan saya buka TikTok itu, nanti kayak pas hari nggak buka itu kayak rasanya aneh gitu, kayak gimana ya istilahnya itu kayak rasanya tuh aneh karena saya kebiasaan scroll gitu kan. Jadi pas waktu saya coba sehari nggak buka itu
kayak ada yang kurang gitu. Jadi kayak ya ketergantungan gitu awalnya tuh gitu. Baik, berarti ini ketergantungan pada aplikasi TikTok Ya, ya. betul. Oke Mbak Sandra, apakah dari ketergantungan tersebut membuat Mbak Sandra ini menjadi nyaman? Kan ketika Mbak Sandra bermain TikTok itu pastinya kan kepikiran juga, tugas saya itu banyak sekali Iya. gitu. Kok saya nggak mengerjakan, tapi saya malah bermain TikTok. Kan dari ketergantungan itu Mbak Sandra itu pernah nggak sih menyadari hal tersebut? Tiap hari berscroll TikTok gitu. Iya, bahkan saya sadar kalau saya punya tugas kan, tapi ya itu tadi kembali lagi awalnya saya pengen jadi itu sebuah hiburan kayak 15 menit, paling lama ya 20 sampai 20 menit gitu kan. Tapi keterusan gitu, jadinya ya tugas itu nggak jadi saya kerjain. Jadi saya ngerjain tugas itu pas mepet deadline, jadi kayak itu mungkin kayak kurang optimal juga kan hasilnya nanti itu karena terlalu mepet. Tapi saya sadar kalau saya nggak itu saya sadar. Baik Mbak Sandra. Mbak Sandra ini sukanya gaya belajar seperti apa sih yang bikin Mbak Sandra itu bisa lebih fokus gitu? Kalau saya itu dari dulu itu saya suka dengan gaya belajar yang visual. Jadi kayak kalau saya lihat video itu ya Bu, saya tuh lebih paham. Karena itu makanya saya lebih suka lihat TikTok kan, karena kan ada visualnya kan. Jadi saya tuh kalau dijelasin pakai tulisan atau membaca itu sebenarnya jujur kurang paham. Tapi pembacanya itu kalau bacaannya itu ada gambarnya di bawahnya, itu saya lebih paham gitu. Tapi kalau cuma bener-bener tulisan tuh saya paham, tapi saya harus baca itu bolak-balik gitu kan. Nah tapi kalau saya lihat video itu saya sekali itu udah bisa paham gitu loh. Makanya saya suka dengan cara belajar yang visual dari dulu dari saya kecil gitu. Baik Mbak Sandra, jadi Mbak Sandra ini lebih suka belajar dengan menggunakan audio visual ya. Baik, dengan cara ini berarti Mbak Sandra ini menjadi lebih baik dalam belajarnya. Iya. Apakah Mbak Sandra ini pernah kayak berpikiran untuk mengganti bermain TikTok tersebut sebagai hiburan dengan menggantinya dengan hiburan yang belajar gitu, yang lebih bisa Mbak Sandra ini lebih termotivasi untuk belajar? Pernah sih sebenarnya kepikiran kayak gitu kan, karena saya merasa kan TikTok yang saya lihat kan kebanyakan isinya tuh kayak lebih ke arah hiburan, kayak orang joget-joget gitu kan, atau mungkin kayak editan-editannya yang nggak ada hubungannya sama pembelajaran gitu kan. Nah jadi saya tuh juga pengen gitu kayak ya bisa lihat TikTok tapi sambil belajar gitu. Saya pernah kepikiran kayak gitu juga. Baik Mbak Sandra, jadi Mbak Sandra ini juga pernah masih terpikirkan untuk belajar tapi dengan cara kayak melihat video hiburan gitu ya. Dari kasusnya Mbak Sandra ini kan sulit fokus ya untuk belajar. Apa sih yang Mbak Sandra ini belum bisa kontrol untuk bermain HP selain TikTok gitu? Apakah ada faktor lainnya gitu yang bikin Mbak Sandra ini menjadi bermain HP selain untuk main TikTok? Mungkin dari faktor keluarga atau temannya Mbak Sandra? Tidak ada sih, itu sebenarnya lebih ke arah pribadi saya sendiri yang sulit apa ya mengontrol diri, kayak biar nggak buka TikTok gitu, biar nggak sebenarnya tak apa sih kayak buka TikTok kayak 15 menit itu cukup membuat hiburan dari anak jenuh kan. Tapi ya kesalahan saya tuh keterusan tuh, jadinya tugasnya itu kan disampingkan gitu. Baik, ini jadi pribadi Mbak Sandra sendiri ya. Baik Mbak Sandra, apakah ketika Mbak Sandra saat Mbak Sandra ini bermain TikTok gitu ya, Mas kan tadi masih kepikiran tugasnya kan? Iya betul. Kalau Mbak Sandra ini nggak kepikiran, nggak usah dikerjain aja tugasnya, kan pastinya dosennya kan nggak tahu, dosennya kan nggak apa tuh namanya, nggak menyuruh saya, jadi saya harus
main TikTok aja sampai besok. Apakah Mbak Sandra itu pernah pikiran takut gitu nggak mengerjakan tugas tapi tetap dilanjut aja main TikTok gitu pastinya? Saya pernah kepikiran takut juga, pasti pernah kan. Saya kan dulu juga ngaruh ke nilai. Tapi ya saya tuh kepikiran takut tuh pas mendekati deadline itu tadi, bukan pas di awal. Soalnya kan kalau di awal tuh saya ngerasa kayak oh besok aja lah, besok ya disuruh kayak nilai saya tuh kosong gitu karena saya nggak ngumpulin gitu. Jadi saya takut, tapi saya takut tapi pas di akhir, bukan pas di awal. Kalau di awal saya ngerasa ya nggak apa-apa, tapi pas di akhir saya benar-benar takut juga. Saya kerjain itu dengan kesadaran pas di akhir, benar-benar kita kerjain mau nggak ya harus mau kan pastinya. Tadinya ya pas di akhir itu saya baru niat, benar-benar niat, jadi saya nggak kalau TikTok pas mendekati deadline karena ya emang keharusan untuk mengumpulkan tugas itu tadi. Oke, baik Mbak Sandra. Kan tadi Mbak Sandra juga menyebutkan suka yang audio visual ya belajarnya, dan tadi Mbak Sandra juga berharap bisa ada kayak belajar menggunakan sebuah gambar gitu ya. Iya. Apakah sebelumnya Mbak Sandra ini pernah belajar dengan cara seperti itu? Pernah, saya waktu SMA itu kan saya suka di ruang guru kan ibu. Nah, karena ruang guru itu pelajarannya itu benar-benar kayak pakai ini cocok banget buat saya kan waktu kuliah ini kan kayak saya sulit menemukan aplikasi yang seperti ruang guru ini kan. Pokoknya saya tuh suka banget sama ruang guru karena ya belajarnya itu ada visualnya, audionya juga seru, terus gampang masuk lah gitu. Jadi ya saya pernah belajar dengan cara tertentu dan memang lebih cocok di saya daripada pelajaran daripada yang bentuk tulisan gitu. Oke. Baik Mbak Sandra, semenjak Mbak Sandra ini sudah berkuliah ya Mbak Sandra ya? Ya sudah. Apakah Mbak Sandra sudah pernah mencoba kayak memahami materi lewat aplikasi kayak YouTube gitu pastinya ada? Ya saya pernah kan dulu coba di YouTube juga cari-cari, dan beberapa dosen juga kayak selalu kasih link YouTube itu untuk mempermudah kita untuk memahami materi kan. Tapi ya saya juga lebih suka belajar di YouTube tadi daripada lewat PPT itu menurut saya. Jadi Mbak Sandra ini itu ya lebih suka lewat belajar audiovisual seperti yang tadi dikatakan. Ketika Mbak Sandra ini bermain HP ya, itu bermain HP-nya dalam satu hari terus full atau mungkin ada jarak di waktu Mbak Sandra bermain HP gitu dengan belajar gitu? Oh ada. Biasanya saya itu nggak main HP ya kalau baterainya habis. Itu saya tes, jadi saya mungkin bisa fokus waktu HP dicas gitu kan, jadi saya bisa benar-benar fokus kerjain tugas gitu. Kalau enggak saya bosan main HP gitu ya saya ganti main laptop gitu. Jadi kayak ya main laptop itu bukan berarti sekolah TikTok di laptop itu kan udah kayak saya micil-micil kayak kerjain tugas gitu, tapi ya bentar tetap ingin ya TikTok tadi. Tapi kalau dari saya itu biasanya kalau saya pengen benar-benar fokus itu biasanya ya saya ke kampus gitu sih, kayak ke perpustakaan itu benar-benar stop main HP benar-benar di situ. Oh, oke Mbak Sandra, bagus. Baik Mbak Sandra, tadi kan Mbak Sandra sempat jika Mbak Sandra itu HP-nya dicas ya. Apakah dalam dicas tersebut Mbak Sandra menggunakan waktu tersebut untuk belajar atau mengerjakan tugas gitu? Tergantung dicasnya itu kapan. Ini kadang tuh saya kalau suruh mama ya dicas siang langsung saya pulang kuliah. Tapi biasanya saya tidur siang bu, karena saya tuh beranggapan kayak kalau saya tidur siang tuh malam saya bisa belajar gitu kan, saya nggak ngantuk-ngantuk, nggak lelah gitu. Tapi kalau dicasnya pas malam itu biasanya ya saya mau nggak mau ya kerjain tugas lagi gitu. Baik, setelah Mbak Sandra tadi kayak Mbak Sandra lebih sudah menyebutkan Mbak Sandra
tadi juga bermain dengan menggunakan audio visual biar belajarnya lebih baik ya. Dengan cara Mbak Sandra seperti ini, apakah Mbak Sandra ini baik itu kebiasaan Mbak Sandra dengan seperti ini, dengan scroll TikTok atau bermain HP dan mengerjakan tugas tidak sesuai dengan jadwalnya. Apakah Mbak Sandra ingin mengubah kebiasaan ini? Ingin sekali Bu, karena saya sadar itu dampaknya buruk banget kan. Jadi kalau saya terus-terusan kayak gini kan berarti saya bisa jadi orang nggak disiplin waktu juga, karena saya suka menyepelekan waktu dan lebih sering scroll TikTok. Kan waktu itu kan sangat berharga kan. Jadi ya saya ingin sekali mengubah sifat buruk saya ini itu supaya nggak kebergantungan atau dengan mengurangi penggunaan TikTok ini lagi. Apakah sebelumnya Mbak Sandra itu pernah melawan untuk nggak bermain HP gitu? Misalnya ada waktu luang gitu ya, Mbak Sandra nggak bermain HP ataupun membuka aplikasi TikTok. Apakah Mbak Sandra itu sudah pernah mengontrol hal tersebut? Pernah, tapi saya biasanya kalau melawan hal tersebut, saya kan bosan kan Bu. Biasanya saya tuh suka bersih-bersih. Bersih-bersih ya. Ya, jadi itu kayak pelampiasan saya supaya saya tuh nggak sering main HP. Jadi saya suka bersih-bersih kayak gitu. Jadi Mbak Sandra sudah menyebutkan juga sering menunda-nunda pekerjaan, juga menunda tugas, belajar. Pastinya ini self manajemennya Mbak Sandra juga berantakan ya pastinya. Apakah Mbak Sandra ini mencoba hal lain untuk mengontrol diri Mbak Sandra selain bersih-bersih? Mungkin ada lain untuk belajar gitu. Jadi saya itu pernah menemukan sebuah web, yang webnya itu neopom.net. Jadi web ini tuh sebenarnya tuh kayak terinspirasi. Jadi ada sesuatu grup K-pop, nah namanya itu NCT. Nah jadi neopom.net itu kayak lebih dibikin untuk NCTzen gitu. Jadi NCTzen itu adalah salah satu nama fandom dari member NCT tadi. Jadi di web neopom.net itu kita itu ada 3 sesi gitu kan Bu. Jadi kita bisa atur tuh waktunya, kayak contoh saya mau belajar 30 menit, terus saya mau istirahat 10 menit, itu bisa. Jadi saya atur sesi pertama belajar 30 menit, lalu istirahat 10 menit, sesi kedua sampai terakhir begitu. Ya nanti kalau udah selesai 3 sesi ini tuh kita bakal dapat photocard random wajah-wajah dari member NCT itu. Nah kan saya kan ada bias kan Bu di NCT itu. Nah bias saya kan Jino namanya. Jadi saya itu termotivasi buat belajar menggunakan web tersebut. Soalnya saya tuh mencari photocardnya Jino gitu Bu. Jadi saya tuh merasa lebih wah kalau bisa dapat photocard bias saya tadi. Jadi contoh hari ini saya belajar gitu, 3 sesi itu udah selesai kan, terus saya contoh nggak dapat photocard Jino nih. Dan saya tuh kayak merasa kayak wah bisa aku harus belajar lagi sampai saya bisa dapat photocard Jino. Nah pas saya udah dapat photocard Jino itu saya kayak merasa kayak lebih semangat lagi gitu. Baik, jadi Mbak Sandra ini termotivasi dengan ini ya, K-pop ya? Iya, untuk betul. belajar ya? Iya. Baik Mbak Sandra, karena Mbak Sandra ini pastinya juga ingin mengurangi kebiasaan ini juga kan ya? Iya. Sekarang kita akan menentukan tujuan dari sesi konseling hari ini. Tunggali sing untuk
Baik Mbak Sandra, tadi Mbak Sandra menyebutkan motivasinya Mbak Sandra itu dari K-pop ya. Iya Mbak Sandra, jadi dalam ini apakah dalam web yang Mbak Sandra sebutkan sebagai tadi apa neocom.net ya, dari cara tersebut apakah menjadi belajarnya Mbak Sandra ini lebih efektif tanpa menunda-nunda belajar? Ya, karena selain ada cerita itu juga ada kayak to-do list gitu Bu. Jadi kalau kita udah itu bisa kita coret gitu. Oh, jadi ada sekalian ada kayak jadwal juga gitu. Baik Mbak Sandra, karena Mbak Sandra tadi juga sudah menyebutkan mengenai web yang Mbak Sandra pakai untuk cara lain untuk mengontrol cara mengontrol Mbak Sandra dalam bermain HP selain bersih-bersih juga tadi. Baik, sekarang kita akan menentukan tujuan dari konseling hari ini ya Mbak Sandra ya. Jadi tujuannya Mbak Sandra ini pastinya yang pertama itu ingin mengurangi kebiasaan Mbak Sandra dalam menggunakan aplikasi TikTok atau HP ya. Terus yang kedua itu untuk menjadi fokus lebih lagi untuk belajarnya dan tidak menunda-nunda tugasnya juga. Baik, dari tujuan tersebut apakah benar Mbak Sandra? Iya benar, karena ini juga kemauan saya sendiri untuk berubah supaya lebih baik. Kedua teknik tersebut saya akan menjelaskan ya, karena Mbak Sandra ini baru pertama kali mendengar ya. Jadi yang pertama itu ada reinforcement. Jadi di teknik reinforcement ini ada dua reinforcement, yaitu positif dan negatif. Jadi reinforcement ini yang positif, ketika Mbak Sandra berhasil, Mbak Sandra akan memberikan reward atau hadiah kepada diri Mbak Sandra ya. Misalnya ketika Mbak Sandra belajar 30 menit, Mbak Sandra boleh istirahat atau melakukan hal yang Mbak Sandra sukai gitu ya, selama 5 menit gitu. Dan yang kedua ada reinforcement negatif. Di reinforcement negatif ini Mbak Sandra menghilangkan sesuatu yang tidak Mbak Sandra senangi atau sukai gitu ya. Misalnya setelah Mbak Sandra berhasil fokus ya, Mbak Sandra ini mengerjakan tugas dengan mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya. Mbak Sandra ini tidak usah diberi tugas tambahan lagi gitu. Dan yang kedua itu ada teknik desensitisasi sistematis ya. Di teknik ini mengurangi kebiasaan Mbak Sandra dari gangguan HP tadi ya, dengan bermain TikTok tadi ya. Dengan caranya mencatat segala situasi yang terjadi pada diri Mbak Sandra. Misalnya Mbak Sandra dalam satu hari itu bermain TikTok berapa jam di kamar mandi, di rumah, di sekolah, atau dimanapun gitu ya. Dan nanti setelah itu kita akan melihat hasilnya dan kita akan menentukan tinggi dan rendahnya, tingkat tinggi dan rendahnya situasi ini yang mengganggu Mbak Sandra ini untuk tidak bisa fokus dalam mengerjakan tugas atau belajar. Apakah Mbak Sandra ingin menanyakan atau ada yang masih belum paham mengenai teknik ini? Sudah paham dua tersebut, saya sudah paham. Baik, karena Mbak Sandra sudah paham ya. Dari kedua teknik tersebut Mbak Sandra ini menggunakan teknik yang mana? Sepertinya dari keduanya itu saya mau coba yang pertama Bu. Baik, reinforcement ya. Apakah sebenarnya Mbak Sandra ini sudah pernah mendengar kata reinforcement itu? Belum pernah. Oh, jadi ini baru pertama kali Mbak Sandra itu mendengarkannya. Iya. Baik Mbak Sandra.
Sebenarnya saya mau tanya, ini Mbak Sandra ini satu hari belajar tadi menghitung berapa menit? 15 menit, minimal 15 menit ya, dengan menggunakan audio visual yang Mbak Sandra tadi. Baik, dengan misalnya dalam ini ya, atau paling lama berapa? Berapa lama jam yang paling lama jam belajar Mbak Sandra ini? Biasanya saya itu belajar itu minimal 15 menit, tapi kalau maksimal itu tergantung dari voice note yang saya rekam. Jadi pertama dosen menjelaskan itu kan saya rekam kan Bu, tujuannya itu supaya saya lebih paham lagi. Jadi kalau seumpama rekaman yang saya rekam itu 1 jam 5 menit, ya berarti saya belajar paling lama 1 jam 5 menit. Tapi kalau rekaman yang saya rekam itu 40 menit, berarti ya saya belajar 40 menit. Jadi belajar terlamanya itu tergantung dari rekaman yang saya rekam waktu dosen menjelaskan waktu saya kuliah itu. Baik Mbak Sandra, jadi tergantung dengan Mbak Sandra, belajar itu tergantung dengan dosen. Belajarnya sesuai dengan durasi rekaman yang Mbak Sandra rekam ya. Iya Bu, jadi tergantung rekaman. Jadi kalau rekamannya lama ya saya belajar lama gitu. Baik Mbak Sandra, berarti ini masih belum teratur ya untuk cara belajarnya Mbak Sandra, karena kan tergantung dengan rekaman yang Mbak Sandra rekam itu kan belajarnya ya. Iya betul. Apakah Mbak Sandra ingin mencoba mengatur kembali jadwal belajar Mbak Sandra agar lebih efektif lagi? Ya, saya ingin mencoba untuk mengatur jadwal supaya sifat buruk saya ini yang suka menunda-nunda atau mungkin kayak gampang terpengaruh itu bisa lebih berkurang gitu. Jadi saya bisa fokus. Baik Mbak Sandra, tadi kan Mbak Sandra menyebutkan Mbak Sandra ini belajar sesuai dengan rekaman yang Mbak Sandra rekam ya. Jadi durasinya tuh masih belum pasti ya. Bagaimana jika kita mencoba mengatur kembali jadwal dengan lebih efektif, dicoba untuk 1 minggu ke depan ini ya. Coba Mbak Sandra yang hari pertama nanti Mbak Sandra itu mencoba dengan waktu belajar 30 menit, lalu tanpa ada gangguan HP, terutama dengan gangguan scroll TikTok tadi juga ya, atau bermain aplikasi lainnya. Coba Mbak Sandra menghilangkan HP sebentar saja gitu ya. Yang hari pertama 30 menit, lalu yang hari kedua selama 1 jam, yang hari ketiga nanti 1,5 jam, yang hari keempat nanti 2 jam, yang hari ke-5 nanti 2,5 jam gitu ya Mbak Sandra ya. Dengan kalau Mbak Sandra ini berhasil, nanti Mbak Sandra memberikan reward atau hadiah kepada diri Mbak Sandra sendiri ya. Apa yang Mbak Sandra sukai akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini tuh saya suka lihat drama juga. Terus saya juga suka lihat kayak musik-musik K-pop YouTube yang di YouTube itu. Sama biasanya paling suka ya scroll TikTok gitu juga paling suka. Baik Mbak Sandra, jadi setelah tadi Mbak Sandra sudah mencoba setelah itu ya, nanti Mbak Sandra 30 menit belajar, lalu nanti 15 menit istirahat untuk melakukan hal-hal yang Mbak Sandra sukai gitu, dan hal itu diulang selama 1 minggu ke depannya ya Mbak Sandra ya. Apakah Mbak Sandra sudah memahami atau ingin yang ditanyakan? Sudah memahami. Oke. Jadi Mbak Sandra apakah sepakat juga untuk melakukan penjadwalan ulang tersebut?
Ya, saya sepakat untuk melakukan penjadwalan ulang untuk datang ke sini lagi. Oke, baik Mbak Sandra. Nanti saya akan memberikan format laporan. Nanti Mbak Sandra itu dalam waktu 1 minggu tadi sesuai yang saya jadwalkan tadi, kita jadwalkan ulang tadi ya Mbak Sandra mencatat. Lalu nanti saya berikan format laporan kepada Mbak Sandra, nanti bagaimana kita lihat perkembangannya Mbak Sandra, dan kita akan membahasnya untuk pertemuan sesi selanjutnya ya Mbak Sandra ya, dari laporan tersebut. Ini saya akan memberikan format laporan Mbak Sandra ini untuk mencatat perkembangan hasil belajar Mbak Sandra sesuai dengan jadwal yang saya berikan tadi ya. Ya, baik Bu, terima kasih untuk format laporan ini akan jadi nanti saya tulis setiap minggunya gitu. Iya, nanti jika ada yang kurang paham Mbak Sandra bisa menghubungi saya lewat telepon atau lewat WA. Baik, dari konseling ini apakah ada yang ingin Mbak Sandra tanyakan kepada saya sebelum saya memberikan kesimpulan? Tidak ada Bu, saya juga cukup paham tentang konseling ini. Baik, Mbak Sandra, bagaimana perasaan Mbak Sandra setelah sesi konseling ini? Saya sudah merasa lega dan saya akhirnya bisa menemukan cara bagaimana saya bisa mengurangi itu tadi ketergantungan terhadap TikTok itu tadi. Jadi saya sudah menemukan caranya gitu Bu. Baik, Mbak Sandra sudah lega ya, merasa lega ya berarti ya. Baik, saya akan memberikan kesimpulan kepada Mbak Sandra ya. Jadi Mbak Sandra mengalami sulit fokus dalam belajar atau mengerjakan tugas ya, karena ada gangguan HP dengan scroll TikTok tadi, menjadikan Mbak Sandra ini tidak bisa membagi waktunya antara mengerjakan tugas dan belajar juga, dan juga bermain HP ya Mbak Sandra ya. Dan juga Mbak Sandra tadi juga sudah mencoba mengurangi dengan Mbak Sandra untuk menggunakan web neopom.net tadi ya. Dan juga Mbak Sandra ini suka belajar dengan lewat audio visualnya dengan cara merekam atau dengan melihat gambar-gambar tadi juga. Dan Mbak Sandra di sesi konseling ini juga sudah sadar kalau Mbak Sandra ini terkadang masih belum bisa fokus dan ingin mengubah perilaku Mbak Sandra dengan tidak bermain HP ya Mbak Sandra ya. Dengan Mbak Sandra tadi juga memilih untuk menggunakan teknik reinforcement untuk mengubah perilaku Mbak Sandra. Dengan cara tadi Mbak Sandra menetapkan untuk secara bertahap mulai dari 30 menit belajar sampai seterusnya di 1 minggu itu, dan mencatat laporan, dan kita akan melakukan sesi selanjutnya untuk melihat perkembangan dari Mbak Sandra sendiri. Baik Mbak Sandra, dari konseling ini apakah Mbak Sandra ingin menanyakan yang Mbak Sandra belum pahami mengenai teknik atau apa? Tidak ada Bu, saya sudah paham untuk semuanya. Baik Mbak Sandra, setelah sesi konseling ini apa yang Mbak Sandra peroleh itu? Saya setelah melakukan konseling, saya itu merasa cukup lega. Saya sudah dapat memahami dengan baik kayak saya harus ngapain supaya saya bisa mengurangi penggunaan HP untuk melihat TikTok.
dengan menggunakan teknik yang Ibu berikan dari tadi. Oke, baik Mbak Sandra. Setelah tadi ini sudah sesuai jam yang kita tepati di awal tadi ya. Karena ini kita masih ada untuk sesi pertemuan selanjutnya, Mbak Sandra ingin menyepakatinya sekarang atau lewat WA saja? Lewat WA saja, Bu. Baik, nanti kita akan membuat kesepakatan lewat WA untuk janji pertemuan sesi konseling selanjutnya untuk melihat perkembangan Mbak Sandra mulai dari format laporan yang saya berikan ya Mbak Sandra ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Sandra karena telah meluangkan waktu sesi konseling dan bercerita kepada Ibu dengan sangat terbuka, tidak ada yang tertutupi juga. Saya yakin Mbak Sandra ini bisa untuk mengubah perilaku Mbak Sandra dan mengubah kebiasaan buruk Mbak Sandra menjadi lebih baik lagi. Saya mengapresiasi Mbak Sandra ini. Mbak Sandra sudah hebat, sudah bagus, sudah mengetahui kebiasaan buruknya Mbak Sandra sendiri tadi juga. Saya yakin Mbak Sandra bisa melakukannya dengan cara yang baik ya. Karena ini waktunya sudah selesai, ini kedua. Kalau yang udah selesai, apa ya? Saya ucapkan terima kasih. Terus mau? Oke, aku aja ngomong. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih untuk bantuannya. Dan saya sekarang sudah paham untuk saya harus apa supaya saya bisa mengubah kebiasaan buruk saya ini. Oke, baik Mbak Sandra, saya antar ke depan. Oke, baik Bu.